Sesampainya di Baitul Maqdis, Bani Israel menolak berperang merebut Palestina yang saat itu dipimpin oleh suku-suku yang kejam. Hingga kemudian, Bani Israel memilih hidup mengembara di hutan. Setelah Harun dan Musa wafat, kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Yosua dari suku Efraim bin Yusuf dan berhasil memimpin Bani Israel menduduki Palestina. Setelahnya, tiap suku Bani Israel berkuasa atas wilayah tertentu di Palestina. Tapi dari perspektif agama, ada kisah penyelewengan Bani Israel di masa pengutusan Nabi Musa. Itu terjadi setelah Bani Israel diselamatkan yang sebagian besar anggota Bani Israel nyatanya tidak menaati perintah Nabi Musa. Bani Israel pun lalu digambarkan sebagai kaum pembangkang dari ajaran Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan satu ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah yang dijanjikan tersebut haram bagi Bani Israel. Dan selama itu pula Bani Israel hidup mengembara di gurun. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis. Di tempat itu, mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Di luar sifat-sifat buruknya itu, Bani Israel memang kaum yang diberikan kelebihan dibanding kaum lainnya, yaitu berupa pengetahuan dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir lebih maju. Kecerdasan mereka inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Firaun saat itu untuk mulai membangun monumen-monumen kemegahannya yang membuat Bani Israel pun diperbudak dan menjalani kerja paksa. Setelah bangsa Israel berhasil kembali ke Palestina dan merebut Baitul Maqdis, mereka mengalami sejumlah peristiwa penting yang mencakup puncak kejayaan hingga keruntuhannya. Seperti tanah Kanaan dibagi menjadi wilayah-wilayah yang diberikan kepada setiap suku Israel. Lalu saat Israel ditindas bangsa Filistin, Bani Israel mengangkat seorang raja untuk bisa bersatu melawan penindasan. Talut dari suku Benyamin kemudian dinobatkan jadi raja sekaligus penanda awal berdirinya kerajaan Israel. Talut diganti Daud dari suku Yehuda dan kemudian digantikan putranya Sulaiman atau Solomon. Nah, di masa ini dibangunlah Yerusalem yang dijadikan pusat ibadah bagi Bani Israel. Setelah kematian Raja Sulaiman, kerajaan Israel terbagi menjadi dua kerajaan yang terpisah. Kerajaan Israel Utara yang didominasi oleh 10 suku Israel dan kerajaan Yehuda. Di fase ini, Palestina berada di bawah pemerintahan kekuatan asing selama berabad-abad, termasuk saat adanya Yesus Kristus. Lalu Romawi masuk ke Palestina menghancurkan bait suci, hingga akhirnya banyak orang Yahudi ditawan dan tersebar ke berbagai belahan dunia. Sebelum bubarnya kerajaan Yehuda, digambarkan raja-rajanya antara lain menyembah berhala bernama Baal, dewa bangsa Kanaan. Mereka juga menyiksa dan memenjarakan nabi-nabi yang diutus untuk memperingatkan mereka, seperti Nabi Irmia dan Nabi Ilyas. Ada beberapa lokasi yang sempat masuk daftar, yakni Uganda dan Argentina, karena dinilai wilayahnya subur dan luas, ditambah pemerintahannya pro-imigran. Tapi rencana ini ditolak oleh Palestina. Negara-negara Arab